Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, mentakdirkan kita sebagai insan-insan paling beruntung karena telah bertemu dengan Ramadan kembali pada tahun ini. Marilah kita tekadkan niat, tekadkan hati, marilah kita berusaha memaksimalkan ibadah kita di bulan yang suci ini. Semoga Allah memberikan ridhonya selalu pada niat-niat baik kita, amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai fidyah. Fidyah dalam bahasa artinya adalah tebusan, sedangkan menurut syar'i, menurut fikih, fidyah adalah sesuatu yang harus kita bayarkan ketika kita melanggar perintah Allah atau kita melakukan larangan Allah. Di sini saya akan menjelaskan berbagai golongan yang wajib untuk membayarkan fidyahnya. Untuk golongan yang pertama adalah orang tua dengan usia yang sangat renta. Beliau diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya jika memang dengan puasa beliau mengalami kesulitan atau kepayahan yang diakibatkan karena usia rentanya. Nah, pada kondisi ini, beliau wajib untuk membayarkan fidyahnya sebesar 1 mud makanan pokok yang dibagikan kepada 1 orang fakir miskin dikalikan dengan jumlah puasa yang telah ditinggalkan. Beliau ini tidak wajib untuk mengqadha puasanya karena memang sudah tidak mampu. Sementara untuk golongan kedua adalah orang yang sedang sakit dan tidak punya harapan untuk sembuh. Maka pada kondisi ini orang tersebut boleh untuk meninggalkan kewajiban puasanya dengan syarat dia harus tetap membayarkan fidyahnya yang besarnya sama, yaitu 1 mud makanan pokok dibagikan kepada fakir miskin, kemudian dikalikan dengan jumlah puasa yang telah ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan orang yang sedang sakit tapi dia ada harapan untuk sembuh? Seperti yang sering kita alami bersama. Nah, orang dengan kondisi seperti ini boleh saja untuk meninggalkan kewajiban puasanya jika memang dengan puasa kondisinya menjadi semakin parah. Untuk kondisi ini dia hanya diwajibkan untuk membayarkan qadha puasanya saja tanpa membayarkan fidyahnya. Selanjutnya adalah untuk golongan yang ketiga adalah wanita hamil atau menyusui. Untuk golongan ini juga ada kondisi untuk pembayaran fidyahnya. Yang pertama adalah ketika si wanita ini mengkhawatirkan dirinya sendiri, kesehatannya sendiri, dan juga jabang bayinya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Namun dia tidak wajib untuk membayarkan fidyahnya. Sedangkan untuk si wanita hamil atau menyusui yang dia hanya mengkhawatirkan janinnya saja, maka dia wajib untuk membayarkan fidyahnya dan juga mengqadha puasa. Golongan yang keempat adalah orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini juga ada 2 kondisi. Yang pertama adalah ketika dia punya hutang puasa dan dia tidak punya kesempatan untuk membayarkannya karena ada udzur. Misalnya, dia sakit sampai waktu meninggalnya, tidak ada kesembuhan, tidak ada waktu longgar, maka yang harus dilakukan ahli waris atau keluarganya adalah tidak perlu untuk membayarkan fidyahnya dan juga tidak perlu untuk mengqadhakan puasa. Sementara untuk orang yang meninggal dan masih punya hutang puasa, padahal dia mempunyai kelonggaran waktu sebelum meninggal untuk membayarkan hutang puasanya, maka di sini ada 2 pendapat. Untuk yang qaul jadid, ahli warisnya, keluarganya hanya diwajibkan untuk membayarkan fidyahnya saja, tidak perlu untuk mengqadha puasanya. Sedangkan menurut qaul qadim, ini keluarga atau ahli warisnya
boleh memilih antara membayarkan fidyahnya atau mengkodok puasanya. Selanjutnya untuk golongan yang terakhir, ialah orang-orang yang menunda-nunda dalam membayarkan hutang puasanya. Nah, biasanya hal seperti ini terjadi kepada wanita ya. Ketika kita udur haid, kemudian kita lupa atau sengaja menunda-nunda, maka di sini ada kondisi-kondisi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah ketika kita mempunyai hutang puasa, kemudian tidak lunas, tidak dibayarkan sampai jatuh Ramadan tahun depan, maka kita berdosa yang pertama. Yang kedua, kita wajib untuk mengkodoknya. Yang ketiga, kita juga wajib untuk membayarkan fidyahnya. Nah, fidyahnya ini dibayarkan 1 kali makanan pokok, 1 mud makanan pokok dibagikan kepada fakir, miskin, kemudian dikalikan dengan hutang puasanya. Namun, untuk qaul yang paling ashah, qaul yang paling benar, pendapatnya paling banyak diikuti pendapatnya. Di sini jika seorang wanita ini melakukan pelunasan hutang puasanya, misalnya 2 kali Ramadan sampai 2 kali putaran Ramadan, maka pembayaran fidyahnya juga 2 kali lipat. Jadi contohnya ketika kita sedang punya hutang puasa di tahun 2018, kemudian kita belum melunasi hutang puasa tersebut sampai tahun 2020, maka yang wajib kita lakukan adalah membayarkan 1 kali mud makanan pokok kepada 1 orang, fakir miskin dikalikan 2, sehingga menjadi 2 mud. Jika 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita juga belum juga membayarkan hutang puasanya, maka kita juga wajib mengalihkan atau melipat gandakan pembayaran hutang puasa kita. 1 kali mud, kali 1 tahun, kali 2 tahun, kali 3 tahun, kali 4 tahun. Dan perlu saya garis bawahi di sini bahwa untuk kondisi seperti ini kita berdosa. Jadi marilah bersama-sama pemirsa, wahai pemirsa, yang memang sekiranya punya hutang pada saat bulan Ramadan, marilah kita bersegera untuk membayarkan hutang-hutang kita. Karena kita juga tidak berharap bahwa dengan hutang-hutang tersebut mungkin bisa menghalangi terkabulnya doa-doa kita, bisa menghalangi amal-amal baik kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga kurang lebihnya bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.